Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 2 Putra akan mendistribusikan tentang materi kripping yang akan digunakan oleh Gus Malik. Ojo nutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya di sini akan menerangkan tentang proses penglippingan atau bisa disebut pengkabelan. Di sini sebelum kita melakukan pengkabelan atau clipping, kita bisa mempersiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan seperti satu kabel UTP atau kabel untuk lem itu. Kedua, konektor ataupun yang punya untuk koneksinya. Jadi ujungnya itu. Lalu tang clipping. Ya seperti di dalam gambar, seperti tang clipping kalau belum lagi. Terus tester. Nah, tester ini fungsinya adalah untuk mengecek di mana koneksinya kabel. Nah, kabelnya itu udah tertata rapi apa belum? Kan biasanya ketika pemasangan itu ada yang nggak masuk ataupun nggak kurang pas, itu mesti terdetek di sini. Nah, di sini kan ada warna-warna lampu. Nah, ketika itu cocok, nanti akan hidup semua. Nanti bergantian warna lampunya itu. Ketika cocok mesti sama. Kalau samanya ada yang nggak cocok ataupun nggak masuknya itu nggak semua, maksudnya ada yang mati. Nah, langkah pertama yakni kita kupas kabelnya dulu, yang mungkin 1 cm lah kurang lebih. Lalu kita keluarkan kabelnya, kita cocokkan sesuai ketentuan warnanya. Nah ini. Jadi kabel itu ada 3 jenis sebenarnya, tapi cuman yang dominan dipakai itu ada 2, yakni kabel strike dan cross. Kabel strike itu fungsinya adalah untuk menghubungkan antara switch ke komputer ataupun switch ke modem biasanya. Itu strike. Kalau itu antar komputer itu juga bisa. Kalau yang cross itu biasanya untuk rangkaian pendek, nggak sama rangkaian panjang seperti antara ruang 3 ruang 1 itu biasanya pakai cross. Untuk strike itu pakai strike. Ketika untuk cross itu biasanya cuma switch ke modem ataupun PC ke switch gitu. Sebentar lagi balik lagi. Untuk warnanya ada di bawah. Ada yang tanya kan? Untuk warna. Ini untuk rangkaian strike adalah ini kan ada warnanya loh, setiap kabel. Jadi situ kabelnya tuh ada 8 warna, 8 warna. Jadi untuk rangkaian strike itu yang kabel ujung A putih hijau, putih oranye biru oranye, putih coklat. Ya seperti kabel ini. Ini untuk ujung A. Kalau untuk rangkaian strike itu lurus. Jadi untuk ujung A dan ujung B itu sama rangkaiannya. Terus untuk rangkaian cross, perbedaannya di sini. Untuk ujung A-nya itu sama, terus untuk ujung B-nya yang beda. Jadi perbedaannya ketika cross itu ujung A-nya, untuk ujung A-nya seperti ini, hijau ini, ya juga sama sih ujung A sama B-nya. Perbedaannya di sini. Kalau yang ujung satunya itu putih oranye, putih hijau biru hijau, putih coklat. Itu masih balik ini warnanya ada. Terus jadi ada yang tanyakan? Terus di sini ketika sudah dipotong, ketika sudah diurutkan, kita potong pakai clippingnya. Nah, pos clippingnya nanti di sini tuh ada pemotongnya. Jadi ada gunting khususnya. Agar rata itu gimana? Di situ ada guntingnya sendiri. Pakai tali gunting. Terus kita potong rata, lalu kita masukkan ke konektornya. Cara memasukkannya nanti di sini sudah ada kata-kata sendiri. Nanti kita tinggal masukkan saja. Nah, ketika kita sudah memasukkan, kita ratakan ataupun kita cepat pakai clippingnya. Jadi clippingnya fungsinya adalah untuk mengaitkan antara konektor dan kabelnya. Jadi nanti
dalam konektornya nanti ada penjepitnya sendiri. Dan untuk menekannya penjepitnya itu, ya ini untuk menyatukannya pakai tang clipping. Lanjut. Nah, ini ya fungsi clipping kabel bisa dibaca. Jelaskan. Coba. Nanti mau. Oke, fungsi kabel menghubungkan antara komputer dengan switch. Ya sudah sebelum tadi. Ini fungsi strike. Jadi antara switch ke PC juga bisa, antara PC juga bisa. Menghubungkan komputer dengan LAN pada modem. Nah, jadi namanya PC langsung modem juga bisa. Menghubungkan router pada dengan LAN pada modem. Terus menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router. Ada yang tahu hub? Jadi hub ini fungsinya menyebar. Namanya di situ namanya ada hub. Itu di sini banyak sekali yang lubang-lubangnya. Dan nanti itu bisa untuk menyebar banyak komputer. Ini biasanya dipakai di warnet seperti itu. Ada yang pasti punya, kalau nggak punya nggak mungkin. Lanjut. Nah, ini pakainya strike. Jadi antara ujung A dan ujung B itu sama. Oke, lanjut. Nah, ini fungsi kabel cross. Ini menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Jadi kalau semuanya jauh itu pakai strike, ketika pendek mesti pakai ini, rata-rata pakai strike. Jadi strike itu nggak bisa menyebar seperti apa dari switch ke komputer banyak itu mesti pakai rangkaian strike. Jadi nggak, biasanya ya pakai cross itu bisa, tapi koneksinya itu biasanya lebih lambat. Atau lebih cepat itu pakai strike untuk penyebarannya dari switch. Itu menghubungkan dua buah switch. Jadi bisa menghubungkan antara switch satu dan switch lain. Jadi biasanya karena komputernya banyak, switchnya kurang, itu bisa ditambah lagi. Hubungannya pakai rangkaian cross. Menghubungkan dua buah hub. Ini juga bisa menyahapnya kurang, bisa tambah. Oke, menghubungkan switch dengan hub. Ini juga. Terus itu biasanya hanya bisa dipakai untuk koneksinya yang standar itu pakai cuma 2. Untuk lebih selebihnya biasanya koneksinya itu lebih lambat. Ini pakai cross. Teman-teman, sejauh ini ada yang ditanyakan? Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.